Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Bab 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Garam dunia dan terang dunia. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Demikianlah Injil Tuhan. Jadilah pengawet kehidupan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, bagaikan makanan dan minuman, hidup dan relasi manusia rentan basih, busuk dan kadaluarsa. Jika tidak diawetkan secara baik, maka cepat atau lambat hidup bersama kita lambat laun akan mengarah kepada kadaluarsa, basih, atau busuk. Oleh karenanya hidup sangat membutuhkan pengawetan yang rutin dan tak berkesudahan agar tetap terpelihara dan terjaga sampai hari penyelamatan itu tiba. Salah satu panggilan mendasar dalam hidup manusia adalah mengawetkan kehidupan itu sampai pada kesudahannya. Apa artinya jika kita sebagai pengawet kehidupan itu kehilangan daya awet? Mungkin yang kita miliki hanyalah daya rusak dan daya hancur. Saudara-saudariku terkasih, Yesus dalam Injil hari ini menyebut dua hal yang harus dimiliki oleh para muridnya, termasuk kita: menjadi garam dan cahaya dunia. Dengan dua hal ini, seorang pengikut Kristus akan menjadi pribadi yang mengawetkan kehidupan di dunia ini untuk kehidupan kekal. Sebagai garam, Yesus mengingatkan agar kita mengawetkan relasi, mengawetkan kebenaran, mengawetkan cinta kasih, dan keadilan. Kita juga diharapkan untuk tetap menjaga agar hidup kita dijalani dalam rasa yang pas, tidak begitu asin dan tidak begitu hambar. Itulah fungsi garam, penyedap kehidupan. Dalam arti kita harus sadar bahwa kita hidup bersama dengan orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Terhadap kelebihan, kita perlu menghormati dan menghargainya. Begitupun terhadap kekurangan, kita perlu ada di sana untuk menjadi solusi. Perlu kita memelihara fungsi diri kita dalam kehidupan ini agar hidup dan relasi di antara kita itu awet, bukan dibusukan atau dihambarkan. Alasan utama Yesus menegaskan fungsi ini karena sebagai pengikut Kristus
kita sesungguhnya adalah cahaya bagi dunia. Cahaya kebenaran hidup itu harus terpampang di atas tiang dasar kehidupan kita agar menjadi terang dan cahaya bagi sesama. Tidak bermaksud untuk mencari pencitraan, tidak bermaksud arogan dan memamerkan kelebihan diri, tetapi ketulusan dan kejujuran untuk menerangi hidup kepada kebenaran yang sesungguhnya. Dua hal ini, menjadi garam dan cahaya atau terang, adalah fungsi kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Maka perlu mendapatkan perhatian lebih agar tidak menjadi hambar dan padam di dalam kesaksian hidup kita setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih, cara sederhana untuk mengawetkan dua hal ini dalam hidup kita menurut Paulus adalah iya, dalam arti setia kepada kebenaran hidup yang telah ditunjukkan oleh Kristus. Karena menurut Paulus, di dalam Kristus hanya ada iya. Kristus tidak serentak iya dan tidak terhadap janji Allah. Apa yang dimaksudkan Paulus adalah soal kesetiaan hidup. Jika kita setia sebagai pengawet kehidupan dan setia sebagai penerang dalam hal kebenaran dan cinta kasih, maka kita telah berada dalam jaminan kasih Allah. Marilah kita tetap menjaga panggilan hidup kita sebagai umat beriman, agar kapan dan dimanapun kehidupan di dunia ini tetap diawetkan dengan cinta kasih, kebenaran, keadilan, dan kesetiaan kepada Allah dan firman kebenarannya. Tuhan memberkati kita semua.